Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh konsentrasi emulsifer terhadap stabilitas spray minyak atsiri Srewangi, Kimbogon Nardus. Saya Anggit Pramudita Abimanyu dengan NIM D500230048 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Andes Insinyur Gunarisma MSc PhD. Next, latar belakang yaitu mewujudkan pengharum ruangan alami yang praktis dan stabil dengan potensi Srewangi yang kaya akan citronellal, graniol, dan citronellol yang berfungsi ganda sebagai antibakteri alami dan pengharum ruangan yang aman. Karakter hidrofobik. Jadi, sifat dasar minyak atsiri yang tidak larut air yang menyebabkan sediaan spray sulit menyatu dan mudah terpisah, creaming. Jadi di sini membutuhkan peran emulsifer untuk agen penstabil yang mampu menyatukan fase air dan minyak untuk menciptakan sediaan homogen. Ketidakstabilan sistem emulsi minyak atsiri yaitu target emulsi dapat stabil dan masalahnya yaitu ketidakstabilan. Jadi pencampuran minyak atsiri Srewangi dalam basis air secara alami menghasilkan sistem yang tidak stabil. Jadi risiko formulasi yaitu yang pertama pemisahan fase total, fase minyak dan air terbelah. Yang kedua penurunan drastis kualitas produk selama masa penyimpanan. Yang ketiga distribusi aroma dan agen antibakteri menjadi tidak merata saat disemprotkan. Jadi kunci dalam penyelesaian yaitu penentuan konsentrasi emulsifer secara eksak untuk menahan pemisahan fase. Kita masuk ke rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi emulsifer terhadap stabilitas sediaan spray minyak atsiri Srewangi, Kimbogon Nardus. Yang kedua bagaimana karakteristik sediaan spray, organoleptis, pH, viskositas, kekeruhan berdasarkan variasi konsentrasi emulsifer. Yang ketiga, beberapa konsentrasi emulsifer terbaik yang mampu menghasilkan stabilitas kesediaan yang paling optimal. Kita masuk ke tujuan atau target capaian dalam penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh. Jadi di sini mengetahui pengaruh pasti dari variasi konsentrasi emulsifer terhadap stabilitas sediaan spray. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik. Jadi mengevaluasi dan mengetahui seberapa karakteristik fisikokimia sediaan berdasarkan setiap variasi konsentrasi emulsifer. Yang ketiga yaitu menentukan kondisi optimal. Jadi menentukan titik konsentrasi emulsifer terbaik untuk formulasi spray yang stabil, efektif, dan layak guna. Kita masuk ke manfaat penelitian. Jadi yang pertama yaitu manfaat teoritis atau secara akademik. Yang pertama, membandingkan kontribusi literatur ilmu pengetahuan pada bidang formulasi produk. Yang kedua, memperluas studi mengenai sistem emulsi dan stabilitas dispersi minyak atsiri dengan bantuan emulsifer. Yang kedua yaitu manfaat praktis atau aplikatif. Yang pertama yaitu menghasilkan formulasi produk pengharum ruangan alami yang aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan value atau nilai tambah dari pemanfaatan komoditas minyak atsiri lokal secara komersial. Yaitu next, 3 pilar landasan teori utama. Yang pertama, pilar 1 minyak atsiri. Jadi dalam minyak atsiri sendiri yaitu metabolit sekunder tanaman dengan sifat volatil, evofilik, dan hidrofobik. Jadi perlu diformulasikan ke dalam bentuk emulsion minyak dalam air untuk sediaan spray. Pilar kedua yaitu Srewangi, Kimbogon Nardus dengan kandungan utama citronellal dengan rentang 30-45%, graniol dan citronellal, serta memiliki sifat antibakteri kuat dan wewangian secara alami, fragrance. Pilar ketiga yaitu emulsifer Twin 80 dengan jenis emulsifer non-ionik yaitu stabil pada berbagai rentang pH serta memiliki nilai HLB dengan angka 15 yaitu kondisi paling ideal untuk menstabilkan emulsi.
kita masuk ke mekanisme destabilisasi emulsi yang harus dicegah. Itu yang pertama creaming, yaitu adanya pergerakan tetesan ke atas atau ke bawah karena perbedaan densitas fase. Yang kedua itu flokulasi, yaitu pengelompokan tetesan minyak secara berdekatan tanpa terjadi penggabungan membran. Yang ketiga koalesensi, terjadinya penggabungan antar tetesan menjadi lebih besar yang berujung pada pemisahan fase total. Yang keempat yaitu Ostwald ripening, adanya pertumbuhan tetesan besar dengan mengorbankan difusi massa dari tetesan kecil yang ada di sekitar. Next, kita masuk ke kerangka pemikiran formulasi. Jadi masalah pada penelitian ini yaitu sifat minyak asiri yaitu sifat hidrofobik dengan penambahan basis air yaitu aqueous. Oleh karena itu terjadinya ketidakstabilan fisik. Oleh karena itu kita butuh konsentrasi emulsifer yaitu konsentrasi twin 80 dengan 5 variasi yaitu 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Yang bertujuan untuk menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air serta membentuk lapisan pelindung pada droplet dan mencegah creaming atau koalesensi untuk menciptakan sediaan spray yang optimal dan stabil. Next, yaitu desain dan spesifikasi pelaksanaan penelitian. Yaitu kita pada penelitian ini adalah jenis eksperimental qualitative lab dengan tempatnya yaitu berada di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan waktu durasi pelaksanaan yaitu berada dalam 3 bulan. Oke, setelah itu kita masuk ke alat, yaitu yang pertama kita pakai magnetic stir dan hot plate. Yang kedua kita pakai viscometer Ostwald dan turbidimeter. Yang ketiga kita pakai pH meter digital. Dan yang keempat kita pakai tabung sentrifuge dan botol spray. Next, kita masuk ke penetapan parameter dan variabel penelitian. Variabel bebas yaitu konsentrasi emulsifer twin 80 dengan 5 variasi 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Variabel terikat sendiri yaitu karakteristik fisikokimia dan stabilitas, yaitu organoleptis, nilai pH, viskositas, kekeruhan, serta indeks creaming dan persentase pemisahan fase. Variabel kontrol yaitu kondisi sistem penahan konsan, yaitu komposisi minyak siri, volume total, suhu ruang, dan kecepatan homogenisasi. Oke, kita masuk ke rancangan formula sediaan dengan target 5 variasi itu berada di volume 100 ml. Untuk serai wangi dan propilon glikol yaitu dalam ini tetap semua yaitu berada di angka 5 ml semua. Untuk yang berubah yaitu ada di twin 80 di konsentrasi emulsifer yaitu twin 80 dengan variasi pertama yaitu 1 ml, variasi kedua yaitu 2 ml, variasi ketiga 3 ml, variasi keempat 4 ml, dan variasi kelima 5 ml. Jadi aku di sini nanti bertujuan untuk penambahan agar mencapai 100 ml dengan targetnya yaitu tadi volume 100 ml. Untuk catatan sendiri yaitu parameter pH akhir ditargetkan konstan pada 5-7 menggunakan penyesuaian larutan NaOH atau HCl 0,1 N. Oke, kita masuk ke tahapan pelaksanaan eksperimen dan evaluasi. Tahapan yang pertama yaitu persiapan fase air, melarutkan twin 80 dan aqueous hangat dalam suhu 40 derajat Celcius dan propilen glikol nanti diaduk dengan magnetic stir. Yang kedua itu emulsifikasi, injeksi minyak siri bertahap dengan homogenisasi mekanik di 1000 rpm dalam waktu 10 menit. Yang ketiga yaitu finishing sediaan dengan tambahan sisa aqueous 100 ml dengan pH target yaitu 5-7. Yang keempat ada uji fisikokimia awal. Dan jadi untuk hari ke-0 yaitu kita nanti organoleptis, pH, viskositas, dan kekeruhan, yaitu ujinya tadi. Untuk tahapan kelima yaitu uji stabilitas, jadi nanti pengamatan visual berkala dari hari pertama, hari ke-0 hingga hari ke-28 dengan 6 siklus silang pada suhu 4 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke tahapan analisis data kualitatif.
Untuk yang pertama, uji normalitas untuk memastikan sebaran data terdistribusi secara normal. Yang kedua, uji homogenitas untuk memvalidasi kesamaan variasi antar kelompok. Yang ketiga, pengujian signifikansi utama dengan one way ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95% untuk melihat efek absolut dari variasi konsentrasi Twin 80. Dan yang keempat, uji lanjut untuk melacak dan menemukan secara spesifik pasangan formula mana yang memberikan treatment terbaik. Next, kesimpulan hipotesis dan target output akhir. Jadi kesimpulan berdasarkan hipotesis, yang pertama, konsentrasi Twin 80 diyakini berpengaruh signifikan terhadap stabilan droplet, viskositas, dan ketahanan fisik sediaan spray. Yang kedua, akan teridentifikasi satu titik konsentrasi optimum antara 1% hingga 5% yang menstabilkan emulsi tanpa pemisahan fase selama 28 hari penyimpanan maupun simulasi suhu ekstrim. Untuk target output akhir sendiri yaitu formulasi paten. Jadi sediaan spray minyak sirih Serewangi yang sangat stabil secara fisik. Yang kedua itu produk fungsional, menciptakan produk berbahan alam lokal yang bernilai tambah tinggi, terbukti efektif sebagai antibakteri dan aman bagi ekosistem udara ruangan. Next. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.